Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Government of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Teman-teman, kompetisi sudah berakhir. Presiden sudah terpilih. Tapi ada yang ditinggalkan, yaitu nilai-nilai. Kualitas berdemokrasi harus ditingkatkan, dan itu terus-menerus terjadi. Ada begitu banyak anak muda terlibat dengan keikhlasannya dan kreativitasnya, dan itu juga meningkatkan kualitas demokrasi. Tidak hanya kualitas demokrasi, tapi adab, kehormatan, itu menjadi bagian penting untuk ditingkatkan. Karena kita ingin menjadi bangsa yang dahsyat. Inilah cara Anies Baswedan menjaga kewarasannya. Ada pesan terakhir, Mas? Kok pesan terakhir kayak kita mau ngapa lagi? Kita masih sering kayak gini kan, Mas? Iyalah, jangan. Jadi gini, saya merasa bersyukur bahwa tahun 2023 dan 2024 ini menjadi tahun di mana Allah takdirkan saya berjumpa dengan jutaan orang. Jabat tangan terbanyak seumur hidup saya ini selama 1 tahun terakhir ini. Itu jabat tangan terbanyak. Dan tidak ada jabat tangan basa-basi. Semua jabat tangan sepenuh hati. Kedatangan pun sepenuh hati. Pesan pun disampaikan sepenuh hati. Bila banyak orang terpesona dengan JIS, bukan JIS-nya tapi pada kumpulan di JIS yang pada rapat tanggal akbarnya 10 dia. Februari. Iya, rapat akbarnya dia. Begitu banyak datang di mana-mana dengan biaya sendiri, dengan semuanya mandiri. Nah, saya menyaksikan seperti itu di semua kota yang saya datangin. Bukan hanya di satu tempat. Jadi, saya merasa bersyukur bahwa gerakan yang kalau bicara tentang bekal, mungkin bekal rupiahnya kami ini sangat minim.
yang diisi oleh pejuang-pejuang perubahan dan berhasil dipercaya yang tercatat 40 juta lebih yang tercatat. Kita kan tahu yang tidak tercatat. 40 juta lebih, maka saya melihat ini adalah sebagai orang-orang yang memilih untuk mempercayai. Dan kepada mereka yang sekarang mendapatkan amanat konstitusi, saya titipkan harapan. Satu, hormati oposisi. Dua, trias politika ini dijaga. Eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan dieksekutifkan semua. Legislatif tetap legislatif, yudikatif tetap yudikatif, eksekutif hargai 3 pemisahan ini. Jangan dieksekutifkan semua. Yang ketiga, jaga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. 3 ini dihidupkan. Dan saya percaya Pak Prabowo seorang patriot, seorang yang tumbuh besar di keluarga terdidik. Di saat bangsa Indonesia masih banyak buta huruf, keluarga beliau itu sudah sangat terdidik. Saya percaya beliau menguasai ini semua. Karena itu saya yakin beliau akan jaga prinsip modern demokrasi ini. Kenapa? Karena itulah saya memilih untuk menghargai juga proses demokrasi ini. Jadi pesannya bahwa di dalam proses kompetisi ini ada kehormatan yang dijaga. Bagi yang mendapatkan kewenangan, kehormatan itu juga dijaga. Dan yang tidak dapat kewenangan, kehormatan itu dijaga. Dan di dalam kita berkompetisi ini ada ambang batasnya. Ya kalau sepak bola itu ambang batasnya 90 menit. 90 menit. Perpanjangan waktu mungkin 2 kali 15 menit. Habis itu titik. Nah, ini juga begitu. Dan di kompetisi ini nggak ada penalti, Mas. Adanya MK. MK menjadi pemutus akhir. Begitu MK putuskan, maka hormati. Jadi saya menempatkan ini sebagai sebuah kontestasi politik, proses berdemokrasi, sekaligus ini adalah proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan sekolah. Cara berdemokrasi yang terhormat itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bila yang mendapatkan kewenangan tahu ambang batas, bila yang tidak dapat kewenangan tahu ambang batas, maka republik tenang dan damai. Tapi bila yang kalah tidak tahu ambang batas, maka yang menang pun tidak tahu ambang batas. Akhirnya habis-habisan semua. Republik ini akan rusak. Kemampuan untuk mengetahui ambang batas, di mana sebuah perselisihan, di mana sebuah perbedaan tidak boleh dilanjutkan, itu namanya kematangan. Kalau kita tidak ada kematangan itu, maka konflik antar kita berdua pun putus. Antar saudara, kakak, beradik, nggak ada ambang batasnya, itu saudara pecah. Suami istri nggak ada ambang batasnya, pecah. Apalagi negara. Nah, itu dilakukan berkali-kali. Maka itu akan menjadi budaya baru dalam berdemokrasi. Dan ketika budaya baru itu ada, maka demokrasi kita menjadi lebih sehat. Jadi pesan penutup, bahkan bukan pesan terakhir nih, untuk sesi ini. Sesi ini adalah, kemarin kita berdemokrasi, bukan soal perasaan, tapi soal bernegara. Dan ke depan, saya akan memilih untuk terus berada di dalam proses dan kegiatan politik. Tapi apa yang akan dikerjakan, kita lihat nanti. Baru selesai ini semua, baru 2 minggu. Saya akan lihat, doakan agar bisa terus konsisten. Doakan agar bisa terus dekat dengan ikhlas. Terus dekat dengan amanah di dalam mengambil keputusan-keputusan ke depan. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya Pak Anies Baswedan ini teman-teman. Walaupun digempur sana-sini oleh Irma Suryani Cianiago ya. Tapi Pak Anies itu tetap seorang tokoh yang populer ya. Bahkan difitnah ya, bakal menjadi sekjen PBB ya.
Nggak masalah teman-teman ya, tidak masalah sekali. Sebab Pak Anies sebenarnya pantas dan layak menjadi hal seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.